Ya halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya David Vidya dalam channel DFTV. Pada malam hari ini saya akan bukan bermain sih, jadi mengunjungi teman saya. Kebetulan beliau adalah mekanik Vespa ya, yang ngedit Vespa saya, yang membuat Vespa saya kencang. Jadi malam ini itu saya mau menengok dan mengetes mesin teman saya, Mas Farid. Tapi bentar lo, cek kamera dulu. DF Channel. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ya, jadi malam ini tuh ngetes mesin. Jadi baru dinaikkan sebuah mesin Excel punyanya senior saya. Itu jadi habis kecelakaan dipakai adiknya, mesinnya tuh hancur gitu karena yang pecah tuh tromol belakang. Jadi tromol belakang tuh pecah, nggak bisa mengendalikan dengan kecepatan tinggi, ya udah terpelanting. Ternyata sampai jeroan-jeroannya pun ya rusak gitu. Setelah itu dibawa ke bengkel Mas Farid untuk diedit, untuk dipasang kembali, diganti part-part yang rusak. Aduh, ini udah lama saya juga nggak jalan malam-malam nih dari Jakarta Timur kita menuju ke Jakarta Pusat. Pas, ya. Ini berhenti berduanya di tengah jalan. Ya, kita lanjut lagi. Jadi habis kecelakaan itu mesinnya udah dinaikkan, dan malam ini kita akan coba top speed dari Vespa Excel tersebut. Nah, jadi kita coba top speed dan nanti kita coba adu kecepatan dengan Vespanya Mas Farid. Jadi Mas Farid itu Vespanya eksklusif warna kuning, yang dulu pernah saya jemput ke Yogyakarta karena dulu painting pertama kali di Yogyakarta, dan kita jemput dengan menggunakan Vespa. Nah, itu sebenarnya banyak cerita sih situ, dari Jakarta ke Yogyakarta, terus baliknya lagi minggu depannya. Jadi pertama berangkat itu malam Sabtu. Jadi kita baru pulang kerja malam Sabtu, langsung berangkat menuju Jogja. Jadi mesin saya waktu itu juga baru naik mesin, baru jadi repitannya. Dicoba beberapa kali tes, langsung kita bawa jauh. Nah, itu tidak lama dari situ sebenarnya, dari Jakarta menuju Jogja itu beberapa kali masalah. Yang pertama, masalah paling berat itu adalah headnya bocor terus. Nah, karena head itu dipapas ya, jadi biar pengapian maksudnya biar ruang ledaknya lebih agak sempit sehingga dorongannya lebih kencang gitu. Nah, jadi itu bocor terus karena klemnya, pengaitnya, apa sih namanya, mur bautnya blok itu satunya udah aus, jadi harus ngebesarin lubang murnya lagi. Jadi kita baru sampai Karawang, Cikarang ke Karawang itu udah kita break sebentar. Lalu lanjut sampai ke Cirebon. Nah, kita baru Cirebon, kita dari Cirebon kita stut. Dari Karawang ke Cirebon. Nah, di Cirebon baru ketemu bengkel. Nah, situ kita baru benerin. Alhamdulillah aman semua, kencang, rapat, tidak tembus lagi, tidak bocor lagi dari head dan blok. Tapi sudah sampai Pekalongan, wah, ternyata piston saya pecah. Sampai Pekalongan piston saya pecah pada sore hari. Beruntung nggak jauh dari situ tuh ada bengkel Vespa ekstriman gitu, teman-teman Vespa ceper. Nah, di situ bermain. Karena sudah sore, mereka juga tidak punya stok piston.
akhirnya mereka punya kenalan. Nah jadi Bos Farid itu dibawa ke kota Pekalongan buat nyari piston. Saya tetap berada di jalur Pantura menunggu Vespa saya. Singkat cerita itu Vespa saya udah benar. Kita berangkat lagi menuju bentar belok. Nah, kita sudah sampai Otista nih, Otista. Tempat kita belanja spare part juga biasanya di Otista ini. Oke, barangkali teman-teman yang nggak tahu bengkel-bengkel atau spare part yang cukup lengkap itu ada di Otista juga. Bisa di Dan Motor. Ini kita lanjut lagi tadi tuh. Jadi sudah sampai Pekalongan, pecah, kita ganti Isya hari Sabtu, Isya malam Minggu. Tepatnya malam Minggu itu baru jalan lagi. Kita jalan terus malam, istirahat di perbatasan Wonosobo kalau nggak salah. Istirahat, habis itu paginya lanjut lagi jalan. Hari Minggunya kita melewat jalur shortcut, jadi kita nggak lewat Semarang, jadi kita lewat Wonosobo, jalur pegunungan gitu. Nggak jauh dari situ baru masuk jalur pegunungan. Nah, musibah besar sekali, yaitu mangkok koplingnya motor Mas Boy pecah, seset, semuanya hancur berantakan. Aduh, bingung sudah pokoknya. Udah jalur Wonosobo banyak perbukitan ya, tanjakan, mau didorong juga amsyong berat. Karena kita berangkat waktu itu bertiga dengan 2 motor, berharap balik dengan membawa motor masing-masing, jadi 3 motor. Bentar nih lampu, ini mobil ke kiri nih. Gas lagi, kita coba gaspol sambil bercerita di jalan. Udah lama nggak ngebut gini. Boleh ngebut asal tetap perhatikan keselamatan diri sendiri maupun orang yang berada di jalan. Oke, kembali lagi tadi selama tadi sampai mangkok kopling pecah. Nah, jadi sampai mangkok kopling pecah. Jadi habis mangkok kopling pecah itu kita dorong lah, kita semampu kita dorong turun tanjakan, kita turun setut dan yang dorong sampai ke perumahan warga gitu, pinggir warga gitu. Dan kebetulan lagi ada gotong royong. Nah, di situ ada Babinsa, ada bapak-bapak TNI Babinsa. Ditanya, ini kenapa Mas? Aduh, ini udah nggak bisa jalan Pak. Saya jawab gitu karena memang udah bener nggak bisa jalan, cuman didorong aja karena mesinnya udah tidak bisa digunakan lagi. Banyak kita udah nunggu panjang di situ, udah nunggu lama di situ. Akhirnya Pak Babinsa menyarankan coba ikut truk gitu aja, ikut truk pasir. Nah, jadi di Wonosobo itu ternyata ada warawiri truk pasir ke arah Muntilan tuh perbatasan antara Jogja Magelang kalau nggak salah. Akhirnya kita naikkan motor kita 2 tuh ke truk. Kita naik ke truk. Dari situ sampai ke Muntilan itu masih 2 jam perjalanan dengan menggunakan truk. Dari yang melewati hutan, lewatin hujan, sampai debunya itu, pasir itu udah buka semua dah. Udah amat, yang penting motor ini keluar dari area pegunungan. Dan gak lama setelah sampai Muntilan, hujan deras, kita basah, kita lapar, pokoknya udah nggak betah, udah bau. Itu sampai ke Muntilan tuh sekitar jam 1 siang, setengah 1 siang lah. Itu hari Minggunya. Lalu udah sampai situ kita berhenti di ruang makan, kita numpang mandi, numpang makan sih, makannya beli. Habis itu kita lanjut lagi ke Tastut, motornya Mas Boy, ke tempat temannya Mas Farid. Itu ada di sekitar Jogja situ, di Ringwood ya. Kita bawa ke situ. Sudah sampai ke tempat temannya Mas Farid itu sekitar jam 4 sore. Jadi kita di situ ya makan, mandi,
lagi istirahat, beres-beres, dan mencari travel karena kita harus kerja di hari Senin, menyusul kerja hari Senin di Jakarta, tentunya balik ke Jakarta. Ya mau gimana lagi lah, namanya perjalanan pasti banyak gangguan. Tapi kalau kita bawa happy ya tetap happy aja. Jadi singkat cerita, sampai Jakarta itu hari Senin pagi. Jadi saya langsung bekerja. Dan di saat itu juga selama perjalanan kita membuat rencana bagaimana untuk menjemput Vespa kita lagi di Jogja. Jadi minggu depannya kita menggunakan kereta dari Jakarta sampai ke Jogja. Itu beli tiket kereta eksekutif ya, biar gak capek. Terus itu berangkatnya juga Jumat malam. Nah itu Mas Boy, kita berangkat bertiga lagi karena nyebut ke sini bertiga. Nah itu Mas Boy ternyata masih kuliah. Jadi ditelepon berkali-kali suruh cepat. Nah, itu kita kejar-kejaran sudah sama keretanya. Alhamdulillah masih aman, selamat, lancar, dan barokah. Berangkatlah kita menggunakan kereta. Lalu setelah sampai Jogja, agendanya adalah memperbaiki motornya Mas Boy. Nah, koplingnya diganti, head saya juga diganti biar nggak terlalu ngepres. Itu mesin udah enak semua. Akhirnya kita menuju lokasi pengecatannya Vespa Mas Farid yang warna kuning itu. Nah, merah lama ya kan? Ya, jadi sudah sampai situ, ternyata semua mesinnya masih belum naik ke bodi, kabel-kabel belum terpasang, cat masih semi basah sih, nggak basah sih, udah kering, cuman belum maksimal keringnya. Jadi dari hari itu, hari Sabtu pagi itu kita coba untuk merakit secara perlahan. Nah itu nginep kita di situ, pelan dirakit, dipasang. Lampu hijau udah mau merah, boleh lewat nggak sih? Udah kita nunggu lampu hijau aja. Nah, jadi kita pasang, rakit pelan-pelan itu mesin Vespa. Nah sampai ke Minggu malam. Nah malam Minggu itu kita ditunggu Jogja, makan biasalah, angkringan di sana, ditraktir juga sama teman-teman Vespa di sana. Thank you buat teman-teman Vespa yang ada di Yogyakarta. Setelah itu kita merencanakan untuk pulang. Pada malam Minggu itu kita pulang, diantarlah kita sampai ke Magelang. Dari Magelang ke Semarang, nah itu udah kita jalan sendiri sekitar, dari Magelang itu sampai Magelang itu jam 1 malam lah. Nah habis itu di tengah perjalanan ke Semarang istirahat sekitar jam 4 sore itu pulang, jam 4 pagi sebelum subuh istirahat, tidur di pom bensin, sholat subuh, habis itu tidur terus sampai jam setengah 9, jam 8 lah baru bangun gitu. Cuci muka, ya toilet dulu, gas lagi kita berangkat ke Jakarta lewat Semarang. Lewatin Batang, apa lagi ya tuh? Sampailah kita ke Pekalongan. Nah saya ditinggal nih, saya di belakang. Motor saya pecah lagi pistonnya. Aduh, itu udah PR banget. Di hari Minggu besoknya harus kerja, di situ pecah lagi. Nah Mas Farid menyimpulkan bahwasannya ayo udahlah stut aja nih, stut. Jadi Vespa Mas Farid, Vespa Mas Boy nyetut Vespa saya. Doronglah Vespa saya terus sampai menuju perjalanan ke Jakarta dengan nyetut.
istirahat di Tegal, makan es buah. Terus kita perjalanan lagi, disetut lagi. Sudah sampai Cirebon, ternyata gigi silangnya Mas Farid itu patah kali ya, nggak bisa ngoperkan gigi salib. Jadi dari situ kita kanibalkan dulu, motor saya dibongkar setengah mesin, pindah gigi salib ke motornya Mas Farid biar bisa jalan lagi, bantuin dorong. Jadi walaupun kita nyetut, kita dorong, itu tuh kecepatan kita bisa sampai 100. Dan itu juga minim lampu tuh, udah malam ya di situ ya. Sampai Cirebon itu udah sekitar jam 9 malam. Jadi udah nggak ada harapan dah kalau hari Seninnya kerja, mau nggak mau harus bolos gitu. Akhirnya kita udah lama di Cirebon, kita baru berangkat lagi itu sekitar jam 12 malam, setengah 12 malam. Mesin sudah kepasang semua, walaupun mesin saya nggak hidup karena pistonnya bolong. Nah, kita stut lagi, stut sampai Cikarang tuh pagi jam 8. Terus kita stut lagi. Nah, singkat cerita kita sudah sampai Monas. Nah, kita berhenti di Monas dengan hasil setutan. Jadi kita melalui perjalanan yang sangat panjang dari Pekalongan ke Jakarta tuh motor disetut. Karena ya udah nggak ada pilihan gitu, kayak mau ditinggal daripada gue balik lagi ya. Udah lanjut setut. Oh iya, betul, ini udah sampai Senen ya, sampai ini belok kanan ini Pasar Senen ya. Ntar udah lampu hijau gas karena ini udah malam ya, insya Allah aman, yang penting berhati-hati. Nah ini udah sampai Senen. Ini Senen sekarang udah banyak berubah nih, udah jalannya udah ada underpass, ada flyover, ada jalan biasa. Nah, kita sampai ke stasiun Senen. Nah tadi tuh cerita saya dari Jogja, dari Jakarta ke Jogja, terus jemput lagi dari Jogja ke Jakarta. Sebenarnya ada sih rangkuman video-video singkatnya tuh di Instagram saya, kayak mau mengunjungi bisa langsung ke @davidvigia. Di situ ada video-video singkat sih, perjalanan saya yang seru-seru. Biasanya di sini macet, aduh pas saya kira maju, sorry. Oke. Iya pak, iya siap. Nah biasa ya pak, sini tuh malam setiap malam itu pasti ramai. Di sini toko-toko jajan nih kalau di Senen, jajan kayak jajan ringan kayak donat, pastel dan sebagainya. Kalau sebelah sini nih grosiran sayur, tapi ya minimal harus beli setengah kilo biasanya apapun. Saya dulu pernah tuh beli cambah nggak boleh beli 5.000, belinya harus setengah kilo. Saya kira sedikit, ternyata sampai 1 kresek. Ya, mau nggak mau udah biarin itu, saya bagi-bagi tetangga. Tapi murah di situ karena di grosiran ya, Jadi ini sebentar lagi kita udah sampai ke tempatnya Mas Farid. Barusan saya habis buka HP, ngeliatin kita jadi janjian gak jauh dari sini. Jadi di belakang di sini, di Jalan Angkasa, itu adalah tempat untuk kita ngetes biasanya kalau setelah kita naik mesin. Jadi mereka katanya sih sudah nunggu di sana nih, bentar lagi kita nyampe. Kita gaspol terus motor Dojo. Jadi perlu ketahui juga nih bahwa motor Bojo ini kalau di gaspol bisa sampai 105 km per jam. Tapi memang akselerasinya agak lama ya, gitu. Perlu jalan yang agak panjang gitu baru bisa sampai angka segitu. Jadi kemarin juga habis diservis, jadi kembali ke pengaturan pabrik. Ya lumayan enak, buat harga yang sangat enak sekali dibandingkan menggunakan kendaraan plastik lainnya. Saya
saya agak lupa nih jalannya di dekat sini. Jadi setelah ini kalau nggak salah ada simpang, kita belok kiri. Ini ya simpangnya, kita belok kiri, kita gaspol lagi. Gaspol terus. Lah, itu mereka. Bukan. Kayak yang depan lagi, halte yang depan lagi. Mana ya? Mana. Nah, itu dia. Aduh, keterusan. Maaf, karena sudah lama gak ke Kemayoran, jadi kayak lupa gitu. Kita putar balik dulu, putar balik. Jadi dulu Kemayoran itu saya juga cukup lama, udah 2 tahun di sini. Ya, kita nyampe. Ruame Son. Hah? Itu moto ya? Ya, tadi ini Mas Farid lagi ngebuat sinematografi katanya. Kalau nggak tahu jadi apa nggak, ada di channelnya Mas Farid. Oke, cukup sekian perjalanan ini, saya mau pulang. Udah jam 12, hampir jam setengah 1. Tonton channel saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Seperti biasa lah, kayak youtuber. Oke, gas terus dunia perfespaan. Assalamualaikum.